Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nabi Zakaria pasal 14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Sobat Kairos yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan yang cukup berat dan seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar atau yang dapat menjadi solusi atas persoalan kehidupan itu, tentu kita sangat mengharapkan ada yang dapat menolong kita serta melepaskan kita dari segala persoalan itu. Sehingga melalui pertolongan itu kita dapat menjadi kuat dan mampu melakukan banyak hal yang lebih baik lagi. Demikian halnya umat pilihan Tuhan, yakni bangsa Israel yang sedang mengalami masa pembuangan di masa Nabi Zakaria. Allah hendak memulihkan bangsa pilihannya itu melalui kehadirannya sebagai raja yang memiliki otoritas penuh atas segala yang ada di bumi ini. Otoritas dari kekuasaan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh kondisi atau keadaan separah apapun itu terjadi. Tetapi kuasa Tuhan sebagai raja nyata ketika Tuhan merendah sesuatu yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, renungan ini merupakan bagian daripada nubuatan Nabi Zakaria tentang akhir zaman, di mana Tuhan adalah raja yang menyatakan otoritasnya melebihi segala kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Melalui kuasa Tuhan sebagai raja itu, maka pemulihan terjadi pada umat pilihannya dalam kuasa yang tak terbatas. Untuk itu ada 3 hal yang hendak kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini. Yakni yang pertama, Tuhan adalah raja yang memiliki otoritas atas segala ciptaannya. Tuhan adalah raja. Dalam hal ini kita diajak untuk menjadikan Tuhan menjadi yang terpenting di dalam kehidupan kita, serta kehendaknya menjadi kehendak kita. Bukan sebaliknya, kehendak kita menjadi kehendaknya. Jika kita mengabaikan hal ini, akan membuat posisi Tuhan bergeser serta digantikan oleh hal-hal lain atau kuasa lain di dalam dunia ini pada kehidupan kita. Tentu hal ini membuat Tuhan bukan lagi menjadi raja atas kehidupan kita. Karena itu senantiasalah menempatkan Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita. Karena Dialah raja kita dan yang merajai kehidupan kita. Kedua, Tuhan adalah satu-satunya solusi hidup kita. Persoalan senantiasa ada dan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita hendak menyelesaikannya? Menyelesaikan masalah dengan cara rohani jauh lebih efektif dan lebih tepat dibanding dengan cara duniawi. Masalah dan pergumulan kita sehari-hari akan menjadi mudah diselesaikan kalau cara kita menanggapinya dengan menggunakan hikmat dan kebijaksanaan yang hanya dari Tuhan saja. Percayalah, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan yang adalah raja dalam hidup kita ini. Di mana bagi Dia tidak ada yang mustahil, dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, sebab kekhawatiran dapat menghalangi kita untuk melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Ketiga, puji dan agungkan senantiasa namanya yang kudus. Kita patut memuji Tuhan dengan tujuan untuk bersyukur kepadanya. Sebab Tuhan sudah melakukan kebaikannya sehingga kita patut untuk selalu menaikkan syukur baik melalui pujian dan doa. Ada banyak hal yang menjadi alasan bagi kita untuk harus memuji nama Tuhan yang Maha Kudus. Di mana ketika kita memuji nama Tuhan yang Maha Kudus, maka Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu yang baik akan memberikan hikmat
dan jalan keluar saat kita mengalami masalah. Oleh karenanya itu, di dalam situasi apapun, kita harus selalu memuji Tuhan. Jangan hanya pada saat keadaan yang baik saja kita menaikkan pujian dalam namanya yang Maha Kudus, baik itu melalui nyanyian ataupun doa. Untuk itu, sekalipun berada dalam pergumulan, tetaplah memuji nama Tuhan, supaya kita mampu menghadapi masalah. Bahkan kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Karena saat memuji nama Tuhan yang Maha Kudus itu, kita akan mendapatkan penghiburan yang sejati dari Dia. Sobat Kairos, di tengah-tengah kemajuan zaman pada saat ini, kadangkala banyak orang yang terjebak dengan hanya mengandalkan kemajuan zaman itu pada kehidupannya. Di mana banyak orang hendak menguasai segala kemajuan zaman ini untuk menggapai kekuasaan yang lebih tinggi, prestise, pangkat, kehormatan, bahkan kemegahan diri. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Bukan menguasai zaman, tetapi dikuasai oleh zaman itu. Atau kemajuan zaman inilah yang merajai manusia, sehingga hidupnya digiring kepada suatu ketidakpuasan dan ketidakmampuan mengucap syukur, penuh keluh kesah dan ancaman. Mari kita renungkan bahwa Tuhan adalah Raja atas segala yang ada. Hendaklah hidup kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Biarlah Dia merajai kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan merendah kebaikan bagi kita yang percaya padanya. Untuk itu, senantiasalah menaikkan syukur serta pujian atas namanya yang Maha Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam segala aktivitas yang berkenan bagi kemuliaan namanya yang kudus. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Sobat Kairos berada. Percayalah, Tuhan pasti memulihkan kita. Amin.